Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, seorang kiai yang memiliki karomah, masya Allah, kekebalan tubuh, masya Allah, itu berdasarkan dari keilmuannya atau dari bantuan jin? Terima kasih. Waalaikumsalam. Oh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waalaikumsalam kelar kita ya. Kita tutup kajian kita. Ya. Apakah mereka itu dapat bantuan dari jin atau karomah? Ya. Pertama antum tanyakan ke mereka dulu ya. Jangan tanyakan ke ana ya. Ya kalau pengen tabayun itu kan tabayun kepada pelaku ya, bukan kepada orang yang melihat ya. Ya, antum tabayunkan kepada mereka ya. Tapi ya, ikhwati fillah ya, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu gagah perkasa ya, ketika seseorang itu mempan dibacok, apakah itu adalah tolak ukur bahwa dia adalah orang yang soleh? Ya enggak ya. Oh dia mempan dibacok berarti dia wali. Oh dia mempan dibacok berarti dia soleh gitu. Oh iya saya salah ya. Kalau mempan berarti dia mati ya. Oh dia maaf ya saya salah ya. Jadi kalau dia tidak mempan dibacok apakah dia orang soleh? Yang tidak. Dia tidak mempan ditembak apakah dia orang soleh? Ya tidak. Orang soleh itu kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh itu kalau dichat sama cewek cantik dia langsung istighfar gitu. Nah itu orang soleh gitu. Ya. Orang soleh kalau dihubungi sama perempuan cair astagfirullahaladzim gitu. Ya. Ukhti bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu soleh gitu. Ya. Kalau dilanjutkan itu bukan soleh gitu ya. Ya. Bukan ya, jadi kalau orang tidak mempan dibacok itu bukan tolak ukur kesolehan. Karena Nabi itu ketika perang Uhud ya, Nabi ketika perang Uhud itu pedang itu menembus mukanya. Nabi, siapa yang lebih soleh daripada Nabi? Nggak ada. Siapa yang lebih bertakwa daripada Nabi? Nggak ada. Tapi pedang itu menembus muka Nabi sampai gigi Nabi ini lepas. Tolhah yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di perang Uhud ketika melihat Rasulullah itu dibacok berkali-kali. Rasulullah kan pakai baju, pakai baju itu double istilahnya, baju perang double ya, dari kulit. Ketika dibacok berkali-kali kan ya, Tolha yang melihat dari kejauhan nggak tega, lari. Kemudian dirangkul, dipeluk Rasulullah SAW menjadi tamengnya Rasulullah. Apakah Tolha mempan dibacok? Oh, tidak mempan dibacok? Enggak, berlumuran darah sampai sekarat, dan ketika dia sembuh Tolha itu menjadi orang yang cacat seumur hidup. Jadi sampai meninggal dunia itu Tolha itu jalannya itu pincang. Kenapa? Karena dia itu menjadi tamengnya Nabi SAW di perang Uhud. Banyak luka bacokan di tubuhnya. Tapi dia dijamin masuk surga. Ya, jadi kalau pengen cari kiai yang benar itu adalah kiai yang tidak mempan disogok. Nah, gitu loh. Ya, kiai yang ketika dicet akhwat ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kiai ini ya. Ya, kalau di depan orang nih modelnya kiai, tapi kalau udah ditelepon janda cantik udah goyang kiainya, ya, goyang kiainya, ya bahaya ini, ya. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi bukan di situ ya. Kalau kita mau ngikuti seorang yang bertakwa pada Allah, kita lihat ilmunya. Kalau dia hafal Al-Quran, kalau dia hafal hadis, kalau dia paham bahasa Arab, kita ikuti dia. Kalau dia bujang, kita nikahin dia, gitu loh ya. Ya untuk adik-adik ini ya, yang ketawa-ketawa adik-adik ini ya. Ya. Kalau dia sudah nikah ya jangan ya. Kalau dia masih bujang ya langsung lamar proposalnya itu. Kalau nggak duluan, nanti diduluin sama akhwat yang lain gitu ya. Ya karena orang soleh itu sedikit ya. Ya yang suka maksiat banyak ya. Ya kalau ada orang soleh ya, langsung kirim proposal kepada dia. Suruh ustadznya untuk datang ya. Ya semoga adik-adik semua ini ya dapat jodoh yang soleh sama soleha. Mungkin kita tutup dengan kau wenceng ya kalau saya jodoh-jodoh. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.